Untuk para sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada yang menikmati jagungan kebangsaan melalui channel YouTube Alois Budi Purnomo TV. Itu keren. Mohon maaf atas keterlambatan saya masuk. Tadi asik ngobrol dengan kakak saya, Mas Hendi, Hendra Prihatini, Wali Kota Semarang, yang selalu care, peduli, perhatian pada kita semua. Sehingga acara yang sesederhana ini pun beliau berkenan rawuh. Tadi kami ngobrol asik-asikan, kangen-kangenan sudah setahun selama masa pandemi kita nggak ketemu ya Mas Hendi. Baru kali ini ketemu sehingga tadi kangen-kangenannya agak lama dan bisa bergabung sekarang ini di ruangan ini. Selamat datang pada Mas Hendi di teras Pasturan Yohanes Maria Unika Sugio Pranoto dalam forum Jagungan Kebangsaan. Para sahabat peradaban kasih yang terkasih, baik yang ikut secara virtual maupun yang hadir di teras ini. Yang hadir di teras ini Mas Hendi itu ada dari tentu tuan rumah kampus ministry Unika Sugio Pranoto, bersinergi dengan Pelita, yaitu komandannya ada di pojok sana. Kadang dipanggil Gus, kadang dipanggil Mas, kadang dipanggil Pak Ustadz. Belum ada. Oh, sudah ada yang manggil Kiai, tapi belum ada yang manggil Pastor. Romo itu ya sebenarnya sama Bapak gitu ya. Kemudian ada kawan-kawan dari TBRS, Seniman Budayawan TBRS, ini Bapak hadir di sini. Sahabat kita dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia, beliau Pak Saiful. Lalu di sebelah kanan Mas Hendi itu sahabat saya lama sejak saya masih KKN dulu. Seniman Gedong Songo yang ada di Ungaran, punya sanggar seni, tosanaji, patung, lukisan, spesialis melukis kuda. Gitu. Lalu ada sahabat saya dari jauh itu Kang penyair tanpa teks. Teks baru dibagikan setelah ditampilkan. Mas Sosiawan Lea. Ya, nanti akan mewarnai jagungan kebangsaan di hari kelahiran Pancasila. Hari ini sahabat-sahabat yang terkasih, bangsa kita bersyukur mempunyai Pancasila. Pancasila tidak semata-mata sebagai ideologi bangsa, itu penting menjadi landasan bagi hidup kita bernegara, berbangsa, negara kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, tapi Pancasila ini fondasinya. Kita bersyukur pendiri bangsa kita, Bung Karno bersama tim dan teman-temannya, kolega-kolega waktu itu merumuskan Pancasila sebagai sesuatu yang istimewa, yang dikagumi, termasuk pimpinan saya, mendiang Paus Yohanes Paulus II ketika datang ke Indonesia dengan tegas mengatakan sangat memuji, mengapresiasi Pancasila sebagai satu nilai yang betul-betul digali dari Ibu Pertiwi Nusantara, tetapi punya nilai yang mulia bersifat universal, global. Nah, ini istimewa. Nah, karena kita tadi Mas Sosian lewat sudah, siapa lagi yang belum saya sebut ya? Ini tim dari TBRS ada Mas Daniel yang nanti akan mewarnai momen kebangsaan ini. Jadi ini tanpa panitia, tanpa proposal, semua terjadi mengalir begitu saja. Memang sudah kami programkan di kampus ministry, itu juga kita buat namanya sinergi kampus ministry dengan seniman budayawan dalam rangka 100% religius, apapun agama dan kepercayaan kita, 100% nasionalis Indonesia, dan yang paling penting adalah Pancasilais.
Ketika Pancasila menjadi perilaku kita, pola pikir kita, gerak-gerik hidup kita, lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang Pancasilais. Mari kita sejenak berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama dengan tangan di dada, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Susan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para sahabat yang terkasih dan para tamu yang saya muliakan, inilah pecinta-pecinta Pancasila dan NKRI, Mas Hendy dan sahabat-sahabat. Saya tidak menyebar undangan selain flyer yang secara informal itu sudah kita publikasikan, tapi ternyata meskipun pandemi masih melanda kita bukan sembrono, tapi kita bersyukur punya Pancasila dengan nilai-nilai yang sangat dahsyat, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita apapun agama dan kepercayaannya menyembah Tuhan yang Maha Esa apapun sebutannya. Lalu dengan sumber spiritualitas itulah kita hadir sebagai pribadi-pribadi sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya apa? Persatuan kita juga semakin kuat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lalu sila keempat, kalau ada masalah dirembuk, musyawarah mufakat. Nah, maka
sila keempat dirumuskan dalam konteks itu. Nah, perwakilan, permusyawaratan ya, untuk kita semua supaya semakin hidup dalam persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh perwakilan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan tujuan paling dasar adalah keadilan, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, mungkin untuk teman-teman yang muda-muda ini dengar Pancasila sudah agak lama tidak terdengar gitu ya. Atau yang, kalau saya mengalami penataran P4, tapi saya tidak pernah mengalami luka batin dengan penataran P4 itu. Saya justru bangga bisa mendalami butir-butir nilai-nilai Pancasila. Tiap-tiap sila itu ada butir-butirnya yang bisa diimplementasikan ya, untuk kehidupan saya pribadi sekurang-kurangnya, syukur-syukur bersama masyarakat. Oleh karena itu, karena acara kita ini cair mengalir, ya, fleksibel, meskipun wali kota kita hadir, tidak pakai protokol yang formal, maka kita duduk lesehan. Saya dengan Mas Hendi ini sudah sejak saya di Semarang 2004, kemudian beliau nyalon bersama wali kota sebelumnya sebagai wakil, saya di Tanah Mas waktu itu pada rawuh nyuwun pengestu dan menang. Menang dan kemudian beliau naik ya, karena yang waktu itu prahara politik terjadi dan beliau terselamatkan dan bisa meneruskan, menyelamatkan prahara politik sampai sekarang ini. Nah, Semarang menjadi kota hebat. Kami bisa duduk sama rendah, tetapi kalau berdiri tetap beliau lebih tinggi dari saya, gitu ya. Sehingga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu tidak berlaku untuk saya, karena apa? Duduk sama rendah, tapi kalau berdiri beliau pasti lebih tinggi dari saya, gitu ya. Kita akan mendengarkan langsung yang kita tunggu-tunggu suara beliau untuk kita di sini. Mas Hendi, kesempatan saya berikan. Nanti setelah ini tamuku yang paling jauh memberi warna gitu ya Mas Hendi ya, biar bisa menikmati sosiawan leak kaya apa gayane maca puisi tanpa teks gitu ya. Cuman kalau di atas ini Mas Lea iki tak gawe neng dhuwur, kalau di bawah ada itu kan ada seng yang untuk tutup tampungan air. Beliau berdiri di situ, tidak itu langsung mulu dueng. Adrenalinnya naik, dia baca syair kalau bisa gedruk-gedruk gitu. Nah, di sini nanti tikar harus disingkirkan supaya beliau gedruk-gedruk nggak kepleset gitu ya. Habis Mas Hendi, nanti Mas Sosiawan Lea yang dari Solo jauh-jauh rawuh di sini menyemangati kita semua. Monggo Mas Hendi, wekdal sebaban kawula sumanggaaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat peradaban kasih yang selalu kita cintai dan kita banggakan, saya hari ini mongkok, seneng, bangga karena ketemu sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, yang juga guru saya. Ada Romo Budi selaku tuan rumah, yang tadi undangannya itu sebenarnya mendadak ya Romo ya? Mendadak banget. Ya, siang selesai upacara di WA untuk acara jam 5. Tapi alhamdulillah, artinya waktunya pas bisa klop. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat acara ini dan kita semua. Ada Mas Sosiawan Lea, wah ini penyair paling kondang sedunia, alhamdulillah berkenan hadir. Pasti kita nanti akan menyaksikan dan dibuat terkesima karena benar-benar beliau menghayati kalau sudah menyampaikan puisi dan syairnya. Ada Ustadz Saiful dari JAD, Bapak sedulur saya di TBRS, Mas Tikno dari
Sanggar Seni Gedong Songo, Mas Wawan, Pelita Nusantara, tadi ada PM Kri, kok Pelita Nusantara? Tak ganti ya, mohon maaf ya. Pelita Mas. Apa Mas Wawan, Pelita? Pelita tok, oh ya. Persaudaraan lintas agama. Siap ya, dari Pelita. Kok bisa tak tambahin Nusantara, itu jeneng apa gitu? Oh sekolahan bener ya, ada SMK Pelita Nusantara. Ada Gus Durian dan semua yang hadir di sini, termasuk yang mengikuti lewat streaming yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hari ini tanggal 1 Juni, saya rasa menjadi sebuah hal yang harus kita kenang bahwa Pancasila dicetuskan pada saat itu di dalam sebuah sidang BPUPKI oleh pendiri bangsa kita ini, salah satunya Bung Karno. Dan kemudian Presiden kita Pak Jokowi membuat sebuah keputusan Presiden tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan tadi di dalam acara keseharian saya, kita juga ada secara resmi, ada upacara, kemudian ada ketemu sedulur-sedulur di Ngalian, mereka buat meresmikan Gapuro Garuda Pancasila, ada berbagai kegiatan termasuk hari ini di teras pasturannya Romo Budi. Saya melihat ini sebuah komitmen yang besar dari seluruh warga bangsa. Kita ini mesti bersyukur bahwa pendiri-pendiri bangsa kita ini ternyata sudah memikirkan jauh ke depan untuk sebuah kemajuan negara yang namanya NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mau membayangkan, kalau mau loh ya, tapi mestinya kita mau membayangkan karena kita lahir di Indonesia. Dulu sekali pasti persoalannya juga hampir sama seperti kondisi-kondisi hari ini. Meskipun mungkin tidak sekeras kondisi hari ini. Pasti agamanya juga beraneka ragam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, pasti juga etnisnya beraneka ragam. Budayanya pun begitu. Ada yang dari Sunda nih, Ustadz Saiful tadi dari Sunda, ada yang ngomong wong Jawa, wong Ternate, wong Batak dan seterusnya. Dan beruntungnya kita waktu itu, pendiri bangsa kita tidak kemudian menetapkan NKRI ini adalah sebuah negara yang paham atau ideologinya adalah keagama tertentu atau ideologi tertentu, tapi merumuskan namanya Pancasila. Romo Budi tadi kan sudah cerita banyak, mulai dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, urusan agama dilindungi negara, sing penting podo rukun, podo saling menghormati agama yang berbeda, kemanusiaan yang adil dan beradab, tenggang rasanya, toleransi, menghargainya, persatuan Indonesia, kita wajib untuk bisa terus ada bareng-bareng di dalam NKRI. Kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, musyawarah mufakat untuk bisa menghasilkan keputusan daripada gelutan menang kalah berdasarkan biting, tapi musyawarah mufakat itu sudah dipikirkan pemimpin zaman dulu, termasuk keadilan sosial. Bagaimana kita bisa saling membantu, apalagi hari ini lagi pandemi COVID. Nah, semalam pada saat malam tirakatan, ada Pak Yai yang kemudian tausiah mengatakan, iki nek iso dijalanke oleh warga bangsa Indonesia, Indonesia ini ngedap-ngedapi. Indonesia akan menjadi negara yang paling disegani di dunia. Karena warganya sudah mempunyai ciri. Satu dengan, monggo Pak Taslim, satu dengan yang lainnya saling dukung-mendukung, saling support, saling menghargai perbedaan. Jadi perbedaannya bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi kekuatan. Maka di dalam sebuah peringatan hari lahir Pancasila, kalau saya boleh sharing, kalau saya boleh menyampaikan sebuah pandangan kepada para sahabat peradaban kasih, mari kita kemudian sudah tidak memikirkan lagi yang namanya perbedaan-perbedaan ini sebagai konteks menuju perpecahan. Aku mau kumpul Mbak Romo Budi misalnya begitu. Loh kenapa? Agamanya beda. Wah, jadul banget. Kalau itu terjadi kita mundur 75 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Aku mau kumpul Mas Daniel. Loh kenapa?
kulit ireng, kulitku rodok kuning, misalnya gitu. Misalnya lo Mas Daniel. Atau dan seterusnya yang kemudian, lo kok fisik banget ya? Lo kok tentang agama? Lah kalau ini kemudian masih dicetuskan terus, nggak akan lama namanya Indonesia. Kemudian kita akan menangis meratapi, karena kemudian perbedaan ini menjadi sebuah perpecahan, dan hanya bisa bercerita kepada anak cucu kita. Dulu ada negara yang namanya Indonesia. Ngenes mboten? Ngenes. Maka dalam sebuah pandangan saya ingin mengajak panjenengan semua hari ini, mari kita fokus kepada yang namanya membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya piye Pak Endi, sesuai bidang masing-masing. Sing Romo ya mensiarkan agamanya, menanamkan kebajikannya, memberi warna kasih kepada jemaatnya. Yang Pak Ustadz juga begitu, yang Pak Pendeta juga begitu, yang insinyur bangun, sing mahasiswa yo sinau, yo pacaran sidik-sidik boleh. Nah dan seterusnya. Tapi semuanya harus diwarnai dengan semangat yang happy, bahwa kita sama-sama satu saudara. Dan bismillah, kalau menurut feeling saya, ini bisa terjadi di Indonesia, kita akan memasuki sebuah negara yang adidaya. Pengamat dunia sudah memperkirakan, dulu sebelum COVID, hari ini mungkin ada sedikit perubahan-perubahan dimensi. Para pengamat ekonomi, pengamat politik dunia, bahkan Pak Presiden dalam setiap sambutan dulu sebelum COVID mengatakan, Indonesia akan menjadi kekuatan baru di dunia di tahun 2045. Tepatnya 100 tahun saat Indonesia merdeka. Akan muncul di 2045 negara dengan poros ekonomi baru, Indonesia dan India. Karena syarat-syaratnya memenuhi. Dengan catatan ekonominya harus tumbuh positif. Ya kita ini tahun kemarin minus. Mudah-mudahan, karena semua dunia saya rasa minus. Mudah-mudahan tahun ini Pak Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7% bisa tercapai. Asal protokol kesehatan bisa kita laksanakan di dalam setiap kesempatan. Yang kedua, anak mudanya harus kompetitif. Wah, ternyata Romo, 2025 sampai 2030 ini bonus demografi ada di Indonesia. Anak mudanya banyak, usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi potensinya itu ada, tinggal diasah. Cah nome kui memang benar-benar mempunyai kompetensi yang top marko top. Nah yang ketiga ini sing kemarin saat kampanye Pilpres rodok miris. Tidak boleh ada yang namanya huru-hara, revolusi atau ontran-ontran di negara kita. Maka kebebasan demokrasi hari ini yang sudah dicetuskan oleh negara kita, tolong dimaknai dengan penuh tanggung jawab. Demo ya ora usah gelutan, demo ora usah rusak pagar balai kota gitu ya Romo ya. Mana man duitnya nggak malah nggak bangun pagar, didandani nggak demo dirusak, jangan gitu. Demo boleh demo tapi yang tertib. Dan bismillah, saya yakin sekali hari ini kita berkumpul, pasti kita punya keinginan dan pemikiran yang sama. Bagaimana kemudian Indonesia semakin maju, Jateng gayeng dan Semarang semakin hebat. Ngoten mohon ya Romo, kan masih ada Pak Sosiawan yang kita tunggu-tunggu ini. Sepindah malih matur nuwun, mohon maaf kalau ada lepat, mohon maaf kalau ada keliru salah, karena manusia ini tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hendi, selalu sambutan beliau itu istimewa. Sugeng rawuh Pak Taslim, ini sahabat saya, Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, yang kalau kepastoran ini sudah seperti rumahnya sendiri. Beliau sudah tahu di mana tempat untuk wudhu, tempat untuk sholat, di mana kopi tersedia, gula tersedia, air tersedia, dan tidak lupa kalau pulang itu selalu membawa air dan minta berkah, minta didoakan. Ketika beliau umroh, saya dioleh-oleh sorban, wow, putih itu, saya pakai kemana-mana. Dan yaitu yang tidak cocok Mas Hendi, mosok Romo dioleh-oleh kurma pejantan. Jadi ada dua macam kurma Romo, ini ada kurma yang
pada umumnya ini kurma khusus untuk laki-laki. Saya bilang, loh ya aku manfaatnya apa? Gitu. paling tidak setelah saya, memang betul setelah saya makan itu, saya rasanya itu kerja itu saya kerja itu bisa penuh semangat gitu ya, itu istimewa. Beliau habis mengkuliahi, memberi rekoleksi pada hari studi Romo-Romo Keuskupan Agung Semarang. Romo-Romo Projo 220 jumlahnya tunduk sama beliau. Itu sedunia baru kali itu terjadi. Kiai kita dari Semarang memberi pencerahan kepada Romo-Romo, salah satu pesertanya kembaran beliau, sesama kumis tebal dilarang saling mendahului, Monsinyur Ruby. Bapak Uskup kita tuh kalau dengan beliau kan sohib. Sohib kenapa sahabat peradaban kasih yang terkasih? Karena mana ada Ketua FKUB Kiai Haji Taslim Syahlan mau umroh pamit mohon doa restu pada Bapak Uskup. Pas haji, pas mengantar haji itu malah naik haji minta doa dari uskup. Ya karena bersahabat, doa bisa datang dari siapa saja. Persis tadi yang disampaikan oleh Mas Hendy. Mas Hendy, sebelum Mas Sosiawan Lea menampilkan ekspresinya, di depan kita ini ada Garuda Pancasila. Secara simbolik, Mas Hendy saya minta untuk menyerahkan, nanti Mas Tekno yang mempersiapkan ini sebagai seniman Candi Gedong Songo akan menyerahkan kepada Mas Hendy. Mas Hendy menyerahkan kepada dua perwakilan anak muda kita ini. Ini yang satu kampus ministry Unika Sugio Pranoto dari Indonesia Timur. Tepatnya mana? Nih, Flores ND, ya. Dan yang satu itu teman kita Gus Durian dari UIN Wali Songo. Tadi saya bilang gini, Mas Bagus, jenengan nanti yang mewakili, soalnya nganggo bacis, gitu kan. Lu kok saya? Iya, karena bacis itu simbol nasionalis. Jadi sarung dan bacis itu budaya kita gitu ya. Monggo Mas Tekno, Mas Hendy, silakan. Ini menjadi simbolisme bagaimana Bapak kita ya Wali Kota Semarang menyerahkan burung Garuda Pancasila. Tentu simbolisme ini memuat makna bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya diwariskan kepada generasi muda untuk terus merawat Pancasila, mencintai Nusantara sebagaimana tema jagongan kebangsaan ini. Silakan. Silakan diterima berdua, lalu ditempatkan. Ya, Mas Hendy berpesan lanjutkan perjuangan, merawat Pancasila, mencintai Nusantara sebagaimana tema jagongan kebangsaan ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam